Iya. Dan pembahasan ini mengingatkan kepada kita tentang 2 atau 3 rukun ibadah yang harus ada di dalam hati kita, yang disebut namanya al-arkan al-ibadat al-qalbiyah, yaitu rukun ibadah hati. Di mana tatkala kita mengerjakan ibadah apa saja, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, kita harus menghadirkan 3 perasaan. Yang pertama ar-raja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga al-mahabbah, cinta kepadanya. Kenapa 3 hal ini sangat penting untuk kita hadirkan di dalam hati tatkala mengerjakan ibadah? Karena jika khauf, yakni takut kepada Allah berkurang, maka dia akan terjerumus ke dalam al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Dan juga sebaliknya, jika roja, rasa harap itu berkurang, maka dia akan terjerumus ke dalam al-kunutu min rahmatillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya ini, al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah, adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Karena ini akan memberikan pengaruh di dalam jiwa raganya. Dengan dia merasa aman dari makar Allah, maka dia tidak takut kepada Allah, sehingga dia pun bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan. Ketika dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun malas untuk beribadah, malas berdoa, malas beristighfar. Karena di antara perkara yang wajib untuk kita hadirkan dalam hati adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan jelaskan secara khusus tentang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentang rukun hati ini, yakni ibadah hati ini harus menghadirkan 2 perasaan atau 3 perasaan, ya, yaitu al-khauf wa roja. Banyak sekali Allah jelaskan di dalam Al-Quran, baik itu berupa perintah maupun penjelasan tentang ibadahnya para nabi dan rasul. Di antara perintah Al-Quran agar kita beribadah menghadirkan perasaan al-khauf wa roja adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujr ayat 50. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Ya Muhammad, kabarkanlah kepada hamba-Aku, sesungguhnya Aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Perhatikan ungkapan annal ghafurur rahim, sesungguhnya Aku, kata Allah, adalah zat yang maha pengampun. Maka dengan adanya penjelasan ini, maka kita harus menghadirkan rasa apa? Ar-roja, rasa harap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Kemudian Allah katakan wa anna azabi huwal azabul alim, sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Ini menghadirkan perasaan apa? Al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Dalam surat Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bangun malam, dia mengerjakan salat, berdiri dan sujud, yahzarul akhirah,
dia takut akan kehidupan akhirat. Karena di akhirat ada yang namanya neraka jahanam, sehingga menumbuhkan rasa takut. Wa yarju rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah menjelaskan tentang cara beribadahnya para nabi dan rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan rasul bersegera di dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, penuh rasa harap dan takut, ya, berharap doanya itu diterima dan khawatir doanya itu tidak diterima. Demikian pula tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79 dan 81. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maritu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumaddin. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberikan makan dan memberikan minum kepadaku, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku, dan dialah zat yang maha menghidupkanku dan mematikanku. Ini disebutkan tentang sifat-sifat Allah, memberikan makan, menyembuhkan, menghidupkan, mematikan, agar tumbuh rasa ar-raja, harap. Walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati, dan aku ingin dosa-dosaku diampuni nanti pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan adanya rasa khawatir dosa-dosanya itu tidak diampuni. Ya, jadi sangat penting kita menghadirkan dua perasaan ini, al-khauf wa roja. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama seperti dua sayap pada seekor burung. Apabila burung salah satu sayapnya ada yang terluka atau sakit, maka dia tidak bisa terbang secara sempurna. Dikatakan oleh Abu Ali Ar-Ruzbari, al-khaufu wa roja kajanahait ta'ir. Takut dan harap itu seperti dua sayap burung. Idza stawaya istawa ta'ir wa tamma ta'iranuhu. Jika dua sayapnya itu ada, maka akan seimbang dan burung pun akan terbang secara sempurna. Wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi naqs. Jika kurang salah satunya, maka akan kurang sempurna juga terbangnya. Wa idza dhahaba sara ta'iru fi hadil maut. Jika tidak ada keduanya, maka sama saja burung tersebut mati, tidak bisa terbang. Ya. Jadi dengan tidak menghadirkan rasa al-khauf, seseorang akan terjerumus ke dalam dosa besar ini, yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini memberikan faedah kepada kita tentang haramnya merasa aman dari makar Allah. Hal ini dapat kita tinjau dari dua sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Nah, istifham di sini adalah istifham inkari. Itu pengingkaran, di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua yang menunjukkan kepada kita tentang haramnya merasa aman dari makar Allah, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka adalah kaum yang apa? Yang merugi. Merugi di dunia dan juga merugi di akhirat. Ya, bisa jadi Allah timpakan azab kepada dia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan makar?
perlu kita ketahui tentang arti dari makar. Karena kalimat makar yang muncul di benak kita adalah sifat yang baik atau sifat yang buruk. Sifat yang buruk. Di suatu lembaga, yayasan, perusahaan, ada seorang yang memprovokasi anggota yang lainnya untuk membuat makar. Maka tentunya apabila diketahui oleh pemilik perusahaan tersebut, jika ada karyawannya yang membuat makar, maka bisa jadi karyawan tersebut langsung dikeluarkan. Nah, ini menunjukkan makar itu adalah sifat yang tercela. Ya, makanya arti makar kata para ulama adalah huwa tawassulu ilal iqa'i bil khasmi min haitsu la yash'ur. Yaitu seseorang memberikan sesuatu yang tidak mengenakan kepada lawannya. Atau dengan mudah kita katakan seseorang memiliki rencana jahat kepada orang lain. Yang mana rencana jahat tersebut tanpa diketahui, tanpa disadari. Secara sembunyi-sembunyi. Ya. Apabila ada seorang yang melakukan kudeta dengan sembunyi-sembunyi, maka dikatakan mereka adalah membuat apa? Makar. Iya. Jika memang sifat makar ini adalah sifat yang tercela, kenapa sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika Allah katakan afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Berarti menunjukkan Allah itu disifati dengan membuat makar. Ya. Apakah hal ini bertentangan dengan kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah? Tidaklah Allah disifati kecuali dengan sifat yang paling sempurna. Walillahil masalul a'la. Maka kita katakan sifat makar itu ada dua macam. Yang pertama, sifat makar yang terpuji dan sifat makar yang tercela. Sifat makar yang terpuji adalah yang ada pada tempatnya. Sifat makar yang tercela, sifat makar yang bukan pada tempatnya. Seperti apa sifat makar yang terpuji yang sesuai pada tempatnya? Yaitu mimbabil muqabalah. Yakni jika sifat tersebut ditetapkan untuk pembalasan. Ya. Jadi untuk membalas perbuatan orang-orang zalim. Maka sifat makar ini menjadi terpuji. Jadi bukan ibtidaan. Ya, bukan memulai. Jadi Allah itu tidak mungkin memulai membuat makar. Allah tidak mungkin memulai membuat rencana jahat. Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzalami lil abid. Ingat itu. Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Kalau dikatakan Allah membuat makar ibtidaan, yakni memulai, maka berarti Allah zalim. Nah, makanya makar ini menjadi terpuji mimbabil muqabalah jika Allah membalas. Ya. Karena di dalam ayat lain dikatakan wa yamkurunallah wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar bagi Allah. Mereka membuat makar kepada Allah dan Allah pun membuat makar kepada mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat sebaik-baik membuat makar. Sama seperti sifat-sifat yang tercela lainnya. Istihza, mengolok-olok, mencela. Ini adalah sifat yang tercela. Tetapi jika ditempatkan pada tempatnya, maka mengolok-olok itu menjadi sifat yang terpuji bagi Allah. Seperti perbuatan orang-orang munafik. Mereka mengatakan wa idza laqul ladzina qalu amanna. Apabila orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan kami beriman.
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahziun, kami hanya mengolok-olok mereka. Dan Allah katakan Allahu yastahzi'u bihim, justru Allah yang mengolok-olok mereka. Ya, demikian pula tentang orang munafik, Allah katakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik melakukan tipu daya kepada Allah. Mereka menipu, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Dan Allah katakan wa huwa khadi'uhum, justru Allah menipu mereka. Ya. Demikian pula dalam ayat yang lain, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka melakukan tipu daya, dan Allah kata Allah wa akidu kaida, akulah yang melakukan tipu daya. Jadi sifat ini menjadi terpuji jika dalam rangka untuk apa? Membalas, mimbabil muqabalah namanya. Membalas, bukan ibtidaan, bukan memulai. Dan juga perlu dipahami bahwa ya, kita hanya menetapkan makar ini sifat bagi Allah sesuai pada tempatnya. Tapi kita enggak boleh menamai Allah dengan ungkapan al-makir, pembuat makar. Ya, karena semua nama Allah itu harus terpuji. Iya. Nah, sehingga makna dari ayat ini yaitu mereka yang berbuat maksiat ya secara terus-menerus, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempurnaan ayat ini, ya, kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, itu surat Al-A'raf ayat 97, Allah mengatakan afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk kaum mereka merasa aman datangnya azab kami kepada mereka di malam hari sementara mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk kaum merasa aman dari azab kami yang datang di waktu duha sementara mereka sedang bermain? Ya. Itulah rencana Allah Subhanahu wa taala yang terkadang tidak diketahui oleh manusia. Sehingga dengan kita merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mawas diri. Jika berbuat maksiat, segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir Allah menimpakan azabnya secara tiba-tiba. Ya, banyak bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini tanpa adanya berita sebelumnya. Siapa coba yang tahu tentang tsunami yang terjadi di Aceh? Yaitu terjadi kapan jemaah? Di waktu duha. Tatkala ya, masyarakat sedang bermain, sedang bekerja, mereka enggak nyangka kalau terjadinya tsunami yang sangat dahsyat. Gempa bumi ya di Jogja, di Bantul yang yang menewaskan banyak orang. Itu tidak diketahui kapan datangnya, dan sampai sekarang pun tidak ada teknologi yang mampu mendeteksi kapan terjadinya apa? Gempa. Hanya secara umum saja. Ini ada lempengan akan terjadi, tapi tidak mengetahui kapan terjadinya gempa tersebut. Ya. Dan terjadinya gempa bisa jadi ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang berbuat zalim. Makanya Allah juga katakan dalam ayat berikutnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard.
Seandainya penduduk kaum mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa di antara makar Allah yaitu istidraj. Iya, di antara makar Allah adalah istidraj. Apa itu istidraj? Allah biarkan seseorang bergelimang dalam kenikmatan, yang pada akhirnya Allah azab dia secara tiba-tiba. Itulah istidraj. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 182. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami biarkan mereka berangsur-angsur. Mereka berada dalam kenikmatan, bergelimang dalam harta, berpoya-poya, berleha-leha, hingga akhirnya kami binasakan mereka min haitsu la ya'lamun, ketika mereka tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Maka hendaknya ini menjadi bahan muhasabah bagi kita semua terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi itu adalah istidraj. Dan menilai nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah itu rahmat atau bentuk istidraj, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau memang nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita taat kepada Allah, rajin bersedekah, rajin beramal, dia punya tabungan, dia gunakan untuk kurban, dia gunakan untuk umroh, dan usahanya pun semakin lancar, ya, rizkinya semakin lancar, maka ini adalah rahmat. Tetapi kalau dia adalah orang yang jarang sholat, sering main perempuan, uangnya buat judi online misalnya, tapi ini orang kaya terus, maka itu adalah bentuk apa? Istidraj. Maka kita nggak boleh iri terhadap orang-orang kafir yang mereka jarang sholat. Bukan jarang sholat, tidak sholat ya, Mak. Mereka nggak sholat, tidak perlu terhadap syariat Allah, ya, maka itulah bentuk apa? Istidraj. Perhatikan sabda Nabi SAW. Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asih ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Apabila engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba berupa kenikmatan dunia di atas kemaksiatannya, dari apa-apa yang dia cintai, fa innama huwa istidrajun, bahwasanya itu adalah bentuk apa? Istidraj. Hati-hati jamaah sekalian. Dan kita berusaha muhasabah ini kita tujukan kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Kita tujukan kepada orang lain ketika muncul rasa iri kepada orang lain. Ya, enak bulan mah, dia jarang sholat tapi rizkinya lancar, maka bisa jadi itu adalah apa? Istidraj. Iya, ini berkaitan dengan nikmat. Yang kedua, berkaitan dengan kesulitan. Ada orang yang rajin ibadah, rajin sedekah, tapi hidupnya sengsara terus. Usahanya seret, rizkinya seret,
anaknya sakit-sakitan, padahal dia rajin ibadah, maka musibah tersebut adalah ujian buat dia, sebagai tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah-kaidah penting dalam kehidupan jamaah, agar tidak ada rasa suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sikap seorang mukmin yang Rasulullah katakan, ya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, idza asabatu sarra syakar wa idza asabatu dharra sabar. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, dia gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jika dia mendapatkan musibah maka dia bersabar. Yakin sebagai seorang mukmin, ketika kita rajin kajian, rajin sedekah, rajin sholat, tapi anak sakit-sakitan terus, atau mungkin berumah tangga gagal terus, apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Sebaliknya, ketika dia melakukan kemaksiatan, jarang sedekah, jarang sholat, melakukan transaksi riba, ya, dia bekerja di tempat-tempat yang haram, anaknya sakit-sakitan, atau mungkin rumah tangganya hancur, pengen punya anak tapi belum juga dikasih anak, maka bisa jadi itu adalah apa? Apa jemaah? Teguran, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari dua hal ini, yang pertama dia bergelimang dalam kemaksiatan, kemudian dia ditegur oleh Allah dengan musibah. Yang kedua, dia bergelimang dalam kemaksiatan tetapi rizkinya lancar. Maka yang mendingan adalah yang pertama. Kenapa? Ketika Allah berikan musibah, maka disitulah Allah ingin menyadarkan dia. Ingin menyadarkan dia. Ya. Artinya Allah baru mengazab dia di mana? Di dunia. Sehingga dengan teguran tersebut dia berpikir, dia merenung, dia muhasabah. Anaknya di sekolah nakal. Ini mungkin karena gara-gara usaha yang haram. Sehingga mengarahkan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang istidraj. Maka dia nggak apa-apa kok saya, nggak sholat, biasa aja, ya. Maka dikatakan oleh Ismail bin Rafi', salah seorang ulama salaf, mengatakan, minal amni min makrillah iqamatul abdi ala zambi yatamanna alal maghfirah. Termasuk merasa aman dari makar Allah adalah seorang terus menerus dalam melakukan perbuatan dosa dan dia berharap mendapatkan ampunan dari Allah. Dia merasa biasa-biasa saja. Ya. Ini jadi termasuk syirik yang mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Baik. Dan dari ayat ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa di antara sifat seorang mukmin, sifat ahlu tauhid, dia merasa berdosa ketika dia melakukan perbuatan dosa. Ini tanda hati yang masih bersih. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia merasa bersalah kepada Allah. Dia tidak memandang dosa yang dia lakukan apakah dosa besar atau dosa kecil. Tapi yang dia lihat adalah kepada siapa dia berbuat dosa. Al-Imam Ahmad mengatakan, la tanzur ila sigoril khoti'ah, walakin zur ila man asoita. Jangan kau melihat perbuatan dosa yang kau lakukan, walaupun itu adalah dosa kecil, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Nabi SAW bersabda, innal mu'min yara dzunuba ka'anna qa'idun tahtal jabal yushiku ayyaqa fihi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan perbuatan dosa,
seakan-akan dia duduk di bawah gunung, yang gunung itu akan jatuh ke arahnya. Dia takut atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Wa innal fajir, berbeda dengan orang fajir. Dia melakukan perbuatan dosa seperti lalat yang nemplok di hidungnya, kemudian dia kibas hanya begitu saja. Dia tidak merasa takut dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita misalnya di malam hari enggak bisa tidur karena belum mengerjakan sholat isya. Bersyukur tatkala kita bangun kesiangan, kita merasa bersalah karena ketinggalan sholat subuh berjamaah. Bersyukur. Bersyukur kalau masih ada perasaan dalam hati ini, yaitu cinta dengan masjid. Ada panggilan azan, dia segera ke masjid. Ini adalah karomah di zaman sekarang, jemaah. Karomah di zaman sekarang ini bukan orang yang berbicara pakai bahasa semut, bukan. Karomah sekarang itu adalah orang yang masih ingat dengan sholat. Coba aja antum safar, naik bis. Kadang penumpang, supir, kenek, enggak ada peduli dengan sholat, jemaah. Istirahat, mampir cuman makan doang, ngebahas udah. Mana dia cari musola di mana, Pak? Cuma kita kadang yang ini bukan bangga-banggaan, tapi ya demikianlah. Bersyukur kita tatkala tiba di satu tempat, nanya musola di mana ya? Subhanallah. Ini karomah di zaman sekarang. Ya. Dan perbuatan dosa kecil itu bisa menjadi besar jika dia meremehkan dosa tersebut. Baik. Kemudian faedah dari ayat ini bahwasanya setiap dosa itu membawa dampak buruk pada jiwa, kehidupan, keluarga, anak, dan juga masyarakat. Ya. Jadi setiap dosa itu membawa dampak buruk, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi jangan kita merasa aman dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Dawa atau kitab yang lainnya, beliau menyebutkan tentang dampak buruk dari perbuatan dosa. Berbuat zalim kepada orang lain, jangan dikira Allah itu merem. Allah melek, jemaah sekalian. Allah tahu. Ya. Demikian pula tatkala posisi kita terzolimi, yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Al jaza min jinsil amal, balasnya tergantung dengan amalnya. Di antara dampak buruk dari perbuatan dosa yang dialami oleh para thalibul ilm, misalnya dia sulit menghafal, ya, sulit untuk menerima pelajaran, sulit untuk memahami pelajaran. Ini disebabkan karena apa? Maksiat. Seperti pengakuan Al-Imam Asy-Syafi'i, dia mengeluh kepada Al-Imam Waqi', mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun. Aku mengeluh kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi' mengarahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu akan redup dengan kemaksiatan. Iya. Dan itu mungkin kita alami sendiri, jemaah. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, dia bergelimang dalam perbuatan dosa, bekerja di tempat yang haram, masih melakukan praktek-praktek riba, sampai dia punya kartu kredit 10, ya kan, semuanya riba. Ini pasti akan berdampak buruk pada keluarganya, ya, Ma. Banyak cerita-cerita yang sampai kepada kita, ya, ketika dia bekerja di bank ribawi. Memang dia bisa membeli apa yang dia inginkan, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi ternyata Allah tegur dia dari anaknya. Anaknya lahir dalam keadaan autis.
Bisa jadi seperti itu. Ya, ini kita berbicara bagi orang yang berbuat zalim, maksiat. Ini bisa jadi adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga banyak dikisahkan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, ini diantara kisahnya adalah dalam kitab Al-Amsal Al-Yamaniyah. Dikisahkan bahwa ada seorang prajurit yang telah membunuh orang. Maka kasus ini pun dibawa ke pengadilan. Dan hakim memutuskan prajurit ini harus dihukum kisos. Karena keluarganya tidak memaafkan. Beda kalau memaafkan, ya, maka si pelaku harus membayar diat itu 100 ekor unta. Karena keluarganya tidak memaafkan, maka hakim pun memutuskan orang ini harus dihukum kisos, dipenggal lehernya. Nah, ternyata ketika dia mau dipenggal lehernya, tiba-tiba ada seorang tokoh, entah pemimpin atau siapa, yang dengan mewenang dia, bebaskan aja orang ini. Ya, padahal dalam Islam ketika hakim sudah memutuskan, maka harus diputuskan. Ya, ketika terjadi di zaman Nabi SAW, Nabi sebagai hakim sudah memutuskan orang itu dipotong tangannya. Sehingga sebagian orang pun datang untuk meminta syafaat agar tidak dipotong tangannya, tapi ya nggak bisa, karena sudah diputuskan hukumnya. Nah, karena adanya rekomendasi ataupun syafaat dari tokoh ini, akhirnya orang ini pun gak jadi dipenggal lehernya. Bahkan keluarga korban dikasih uang. Azan dulu, nanti bersambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Nah, karena prajurit ini bebas dari hukum kisos, akhirnya dia pun dipekerjakan di sebuah kebun. Dia bekerja di kebun. Kemudian suatu ketika aliran air terhenti. Ternyata sumber airnya, yaitu sumur, ada yang mampet. Dia pun turun memperbaiki apa yang ada dalam sumur. Dia turun. Apa yang terjadi? Ketika dia berada dalam sumur, tiba-tiba ada besi jatuh dari atas dan menimpa kepalanya pas di tengkuknya, dan tengkuknya pun lehernya kepotong. Nah, hal ini memberikan pelajaran bahwasanya walaupun dia selamat dari hukuman kisos di dunia, dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala menghukum dia. Ya, cuman bedanya ketika dia tidak bertaubat, maka bisa jadi itu adalah siksa yang pertama di dunia. Nah, pada dasarnya kisos itu kan sebagai hukuman di dunia yang dia tidak dihukum lagi di akhirat. Ingat, jadi hukuman dunia, potong tangan, hukum kisos, rajam, itu sudah menghapus hukuman di akhirat. Itu pun kalau dia bertaubat. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka dia akan mendapatkan azab lagi nanti pada hari kiamat. Nah, jadi ini kisah menunjukkan bahwasanya walaupun dia selamat dari hukuman di dunia, maka bisa jadi Allah akan membinasakan dia dengan cara yang lain. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah kitab Ajaibus Sama, keajaiban langit, bukan sandiwara langit ya. Jadi ada seorang yang memiliki profesi tukang jagal, menyembelih sapi, menyembelih kambing. Ya, tukang jagal dalam bahasa Arab disebut namanya al-laham. Nah, pernah suatu ketika, ya setelah dia pulang dari pekerjaannya, wajar tukang jagal pakaiannya penuh dengan darah, ya kan, kecipratan darah. Dia pulang ke rumahnya, tiba-tiba di tengah jalan dia mendapati ada orang yang terbunuh sedang minta tolong. Ya, maka akhirnya tukang jagal ini menolong orang yang minta tolong tadi. Ditolongin, tapi ternyata orang ini pun mati. Nah, orang-orang melihat kalau yang membunuh itu adalah siapa? Tukang jagal. Jelas bukti-buktinya, pakaiannya penuh dengan apa? Dengan darah. Akhirnya tukang jagal ini pun diarak, diadili, ya, dan ditetapkan hukum kisos bagi dia. Zahirnya kita lihat tukang jagal ini bersalah atau tidak? Tidak bersalah. Tapi dengan adanya bukti-bukti seperti itu, akhirnya dia pun ditetapkan hukum kisos. Ternyata ada kisah lain di balik ini. Ketika dia mau dikisos, dia pun berkata, "Demi Allah, aku tidak membunuh dia. Tapi jujur, aku pernah membunuh seseorang yang tidak ada seorang pun yang tahu." Yaitu di mana dia pernah bekerja sebagai pembawa perahu, ya, atau kayak orang kita mah dia yang membawa kayak getek gitu ya, dari tepi sungai ke ujung sungai. Nah, ketika dia sedang bekerja seperti itu, salah satu penumpangnya, ya, wanita dan bersama anaknya. Dan wanita ini ya hampir setiap hari menumpang di perahu itu. Sehingga
ya, dia pun jatuh cinta kepada wanita ini. Dia menyatakan cinta tapi ditolak. Hingga pada akhirnya ketika tidak ada seorang pun yang menyaksikan, dia ingin memperkosanya, diancam. Kalau kamu nggak mau diajak berzina, anakku saya buang. Sehingga anaknya pun direbut, dibuang sampai mati. Nah, karena dia teriak-teriak, akhirnya wanita ini pun diapain? Dibunuh. Tidak ada seorang pun yang tahu. Iya. Akhirnya artinya dia selamat dari hukum kisos, ya kan? Ternyata dengan cara seperti ini Allah memiliki rencana. Allah membalas perbuatan dia. Ya. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Takut dari segala bentuk kezaliman. Ya. Apalagi Nabi mengatakan ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Ketika seorang melakukan perbuatan dosa, baik dia berbuat dosa kepada Allah ataupun berbuat dosa kezaliman kepada orang lain, ya, hendaknya dia harus sadar bahwa setiap kezaliman itu akan memberikan pengaruh buruk. Dengan dia menghadirkan perasaan ini, dia takut dari makar Allah, takut dari azab Allah, membuat dia segera untuk apa? Bertaubat. Jangan dikira orang-orang yang melakukan korupsi, mengambil uang rakyat, mencuri, suap, manipulasi data, mereka aman-aman saja. Tidak, jamaah. Kalau dia tidak bertaubat, Allah akan azab dia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau kita tidak bisa menuntut dari kezaliman orang lain, misalnya harta kita diambil, udah beli tanah, udah bayar, ternyata sertifikatnya ada sertifikat ganda, rumah kita digusur, kita mau ke pengadilan, tapi kalah, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah juga dikisahkan ada seorang dokter, ya. Ini dia dokter khusus yang menangani pasiennya. Pasiennya ini adalah orang yang kaya raya. Pasiennya kaya raya. Tetapi ya begitu, hidupnya nggak bahagia. Punya kekayaan banyak, rumah mewah, kendaraan mewah, istri banyak, ya kan? Tapi sakit-sakitan. Harta yang dia dapat tidak membuat dia bahagia. Akhirnya pernah suatu ketika dia menulis sebuah surat. Ya, menulis sebuah surat dan dia sampaikan kepada dokternya, "Tolong ini surat berikan kepada seseorang yang dulu dia adalah tetanggaku." Ya, dokter nggak baca suratnya, langsung dia menjalankan amanah itu. Dia berikanlah kepada orang yang dituju. Sampailah surat ini kepada orang yang dituju, kemudian dibuka dan dibaca. Dan di situ ada dokter juga. Ternyata isinya adalah permintaan maaf. Permintaan maaf atas kezaliman pasien yang pernah dia lakukan. Ya. Kemudian dokter ini pun bertanya, "Emang engkau ada masalah apa dengan dia?" Iya, orang ini bercerita, "Iya, dulu aku pernah zolimi sama dia." Yaitu di mana dia menjadi saksi palsu. Jadi dia sudah beli tanah, rumah dia, kemudian tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku, dan pasien ini yang sakit-sakitan menjadi saksi palsu, sehingga ya tanah tersebut hilang dari tangan saya. Padahal saya udah bayar segala macam gitu kan. Iya. Nah, saat itulah aku mengangkat kedua tanganku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya pasien tadi hidupnya tidak akan bahagia. Ternyata ya apa yang dia mintakan kepada Allah diijabah. Sehingga dokter ini pun memberikan nasihat, "Sudahlah, maafkan dia. Ya, dia sakit tidak kunjung sembuh." Ya, maka dari kisah ini juga memberikan faedah agar kita takut dari menzolimi orang lain.
Jika memang kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, jangan sekali-kali berbuat zalim kepada orang lain. Kalau itu bukan hak kita, bukan punya kita, maka jangan merasa memiliki. Dan menzalimi orang lain itu mencakup 3 hal: merusak kehormatannya, memfitnah, menuduhnya, kemudian yang kedua menumpahkan darahnya, melukai, dan yang ketiga mengambil hartanya. Ya, semua ini akan dituntut nanti pada hari kiamat. Walaupun di dunia dia bebas dari hukuman, ingat ya, Allah adalah zat yang maha adil. Akan ada suatu saat tahapan disebut namanya al-hisab. Bahkan kata para ulama, al-hisab nanti pada hari kiamat itu ada 2. Yang pertama adalah al-hisab setelah atau sebelum mizan. Kemudian yang kedua adalah setelah orang-orang yang melakukan amal baik telah selamat dari melewati as-sirat, ternyata mereka tidak bisa langsung masuk ke surga. Ada satu tahapan di situ disebut namanya apa? Al-Qantarah. Al-Qantarah. Itulah Nabi mengatakan tentang orang yang bangkrut, yaitu mereka yang memiliki amalan yang banyak, membawa pahala salat, puasa, zakat, puasa, sedekah, baca Al-Qur'an. Tapi apa? Qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Dia di dunia pernah menumpahkan darah saudaranya, mengambil harta saudaranya, ya, hingga akhirnya semuanya pun hilang, pindah kepada orang yang dia zalimi. Iya. Jadi ini faedah yang sangat bagus sekali untuk kita semua agar kita tidak merasa aman dari makar Allah, takutlah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira cukup sesi pertama ini dari bab al-amnu min makrillah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ya al-ya'su min rahmatillah, al-qunut min rahmatillah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.